Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, suatu sukacita kembali saya dapat bersama dengan sahabat berjumpa di program siar Wasiat Kekal. Sebuah program yang mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merefleksikannya di dalam kehidupan kita sesehari. Saya, Pendeta Ronaldo Gugus Simatupang, Pendeta Tugas Khusus Klasis Jakarta 1 yang saat ini mengemban tugas sebagai tenaga utusan Gereja GKI di Jemaat Pope Immanuel Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sahabat YKB, sebelum kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang boleh Engkau nyatakan dan menjadi dasar iman pengharapan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan belajar dari kebenaran firman. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, sahabat sejati yang menolong kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini, Minggu 25 Agustus 2024, mengambil tema tidak lagi mengikut Dia. Bacaan didasarkan pada apa yang dinyatakan dalam kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 hingga ayat 69. Dan yang menjadi fokus perhatian perenungan kita diambil dari Yohanes 6 ayat 66. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Sahabat YKB, di masa kini semakin banyak pengkhotbah di media sosial yang menyuguhkan berbagai pengajaran. Bahkan pemirsa bisa memilih hendak mengikuti pengajaran atau perkataan siapa. Biasanya orang akan memilih untuk mengikuti ajaran pengkhotbah yang sesuai dengan kepentingannya dan mendukung keinginannya. Sahabat YKB, pengakuan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga menyebabkan kebingungan dan sungut-sungut para pendengarnya. Banyak dari mereka yang tidak percaya dan menganggap bahwa perkataan Yesus terlalu keras untuk mereka cerna. Yesus mengetahui bahwa perkataannya menggoncangkan iman para pengikutnya dan yang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus justru menambahkan bahwa kelak Ia akan naik ke surga di mana Ia sebelumnya berada. Dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Dia jikalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai saat itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Sahabat YKB, pernahkah kita menganggap bahwa perkataan Yesus terlalu keras bagi kita? Ketika perintahnya terasa tidak sesuai dengan keinginan kita? Bisa jadi kita kemudian memilih untuk mengabaikan firman Tuhan dan tidak mentaati perintah Yesus. Nah, saat itulah sebenarnya saya dan saudara sedang meninggalkan Dia, sedang menyangkal Dia, dan tidak lagi mengikut Dia. Jika kita percaya bahwa Yesus
adalah yang kudus dari Allah, maka mestinya kita juga percaya bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal dan akan memegangnya. Saya dan saudara akan memegangnya teguh sampai selama-lamanya. Kiranya saya dan saudara bukan menjadi bagian orang-orang yang mengingkari ataupun meninggalkan Yesus. Hanya mau menerima firman Tuhan jika seturut pikiran dan perasaan kita dan keinginan kita dan tujuan kita. Tetapi kiranya firman ini terus mengendalikan hidup kita, menjadi pedoman di dalam hidup kita, menuntun kita hidup dalam kebenaran, mewujudkan rancangan dan kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, tolonglah kami. Setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami menjadi teguh dan setia, hidup di dalam tuntunan roh dan kebenaran. Karena kami percaya bersama dengan kami Engkau karuniakan Roh Kudus-Mu, roh yang menasehati, roh yang mengajar, roh yang mendidik, roh yang menegur dan mengingatkan, bahkan roh yang memperlengkapi kami untuk kami mampu mewujudkan rancangan dan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Berjalanlah terus bersama dengan kami, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus untuk mewujudkan rancangan dan kuasa kasih Bapa. Di dalam nama, kuasa dan kasih-Mu, kami berserah. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara diberkati melalui program wasiat ini, saudara boleh meneruskan link wasiat YKB ini kepada seluas mungkin jaringan sahabat, keluarga, dan saudara yang saudara miliki. Sehingga kita semua semakin diberkati di dalam kuasa kasih-Nya dan berdasarkan firman. Tuhan memberkati kita, Tuhan senantiasa beserta kita. Salam.